Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali pada hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan mahasiswa semua dalam mata kuliah Hukum Internasional. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah saya share di grup mengenai persoalan yurisdiksi. Persoalan yurisdiksi ini menjadi persoalan yang sering menjadi sengketa antar negara. Kita sudah tidak asing lagi dengan negara-negara yang mengklaim wilayah yang sebetulnya bukan wilayahnya, gitu ya. Nah, sebelum ke sana, saya ingin kita trial untuk tugas hukum internasional ini melalui video, pembuatan video. Jadi saya serahkan kreativitas bagi mahasiswa yang akan saya tunjuk pada malam ini. Ada 2 kelompok dan sudah saya bagi temanya, ya. 2 kelompok ini menjadi pionir, menjadi pembuka atau menjadi contoh bagi mahasiswa-mahasiswa yang berikutnya akan saya bagikan juga kelompoknya dan akan saya bagikan juga temanya, ya. Nah, untuk kreativitas bagaimana penyajian tugasnya, ini saya serahkan kepada kelompok mahasiswa untuk berkreativitas. Jadi boleh menggunakan OBS, boleh menggunakan Google Meet, boleh menggunakan Zoom, semua media silahkan di-explore, gitu ya. Dan dari semua kelompok nanti insya Allah akan saya review bagaimana penyajian terbaik untuk tugas kuliah presentasi secara daring, ya. Tugas ini sangat penting karena nanti pada saat asesor, pada saat akreditasi fakultas maupun akreditasi universitas, itu asesor dari BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, itu akan melihat bagaimana kreativitas mahasiswa dalam menyajikan tugas secara daring. Kalau tugas presentasi di kelas itu sudah biasa, ya kalau offline. Tapi untuk online ini masih menjadi PR bagi kita semua, tidak hanya mahasiswanya, tapi dosennya juga masih mencari formula terbaik, gitu ya. Nah, untuk kelompok pertama, itu saya tunjuk Almirah, Alvin, dan Erma. Ini tidak masalah A32 pagi maupun A32 malam, karena presentasinya itu bisa melalui OBS, bisa melalui YouTube. Jadi direkam dulu sebelumnya, gitu ya. Rekaman itu akan saya upload melalui channel saya, jadi bisa menjadi rujukan bagi mahasiswa-mahasiswa lain di kampus lain maupun di kampus UMT, gitu ya. Nah, jadi lakukan yang terbaik karena ini menjadi contoh. Kemudian kelompok yang kedua adalah Ari Rahmawati, betul nggak ini nulisnya ya? Ari Rahmawati, Erwin, dan Fazli Zia. Nah, jadi 2 kelompok ini kreativitasnya ditunggu, ya, dan menjadi contoh ya, menjadi contoh dan juga akan dilihat oleh masyarakat karena nanti diupload ke YouTube, masyarakat luas bisa mengakses karena saya setting ke publik. Semua video kuliah saya itu saya setting semuanya di publik, jadi semua orang bisa lihat, gitu ya. Kemudian karena Nizla Rohaya Channel juga sudah masuk pada Kemenristek-Dikti karena kami tim pengabdian masyarakat sudah berhasil memenangkan hibah BRIN dari Ristek-Dikti. Jadi juga dalam pantauan Ristek-Dikti, gitu ya. Jadi tampilkan yang terbaik ya, karena ini pertama menjadi pantauan dari Kementerian Ristek-Dikti juga, karena laporan penelitian dan laporan pengabdian saya pun harus diupload di situ, gitu ya. Nah, jadi ketika laporan
melapor ke Ristekdikti, saya harus menyertakan linknya di YouTube. Nah, yang sudah pasti tidak hanya melihat penelitian dan pengabdian yang saya upload, tapi juga melihat pengajaran, gitu ya, pengajarannya seperti apa di link YouTube itu. Itu termasuk laporan akhir para dosen, gitu ya. Walaupun sepertinya baru saya yang punya link YouTube ya, gitu. Itu pun karena ya dituntut oleh Ristekdikti ya, karena tim saya menang Hibah BRIN, mau nggak mau saya harus bikin link YouTube juga, karena laporannya dari situ semua. Nah, yang kedua, menjadi konsumsi publik, masyarakat luas bisa melihat, maka dari itu gunakanlah bahasa baku, bahasa akademik. Gitu. Ya, sekali-sekali tidak apa terlepas memakai bahasa sehari-hari, tapi jangan terlalu sering, gitu ya. Untuk temanya, untuk kelompok 1, Almirah, Alvin, dan Erma, ini membahas tentang analisis kritis dari Almirah, Alvin, dan Erma dari kelompok 1 tentang Korea Utara yang keluar dari kesepakatan perjanjian internasional mengenai penghentian percobaan nuklir. Sekilas digambarkan bahwa negara-negara yang menjadi anggota PBB ini membuat sebuah konferensi internasional yang membahas tentang penghentian percobaan senjata nuklir. Semua negara sudah menandatanganinya dan sudah meratifikasi. Tapi kemudian tiba-tiba Korea Utara keluar dari perjanjian internasional tersebut. Dan sebagaimana yang sudah diberikan materinya pada perkuliahan hukum internasional, pada materi hukum perjanjian internasional, kita sudah membahas di sana bahwa dalam membuat perjanjian internasional itu kan melalui 3 tahap. Yang pertama adalah tahap negotiation, yang kedua signature, penandatanganan, yang ketiga ratification, pengesahan. Nah, ini Korea Utara sudah melakukan negotiation, sudah signature, sudah ratification, tapi tiba-tiba kemudian keluar dari perjanjian tersebut. Karena di semester 3 sudah belajar tentang hukum perjanjian, maka mahasiswa semua pasti sudah mengerti ya bahwa pembatalan sepihak dalam sebuah perjanjian itu mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lain. Dan kalau dalam keperdataan ini menjadi wan prestasi bagi pihak yang membatalkan perjanjian tanpa persetujuan dari pihak yang lain. Itu hukum perdata. Bagaimana dengan hukum internasional? Kalau ada sebuah negara sudah mengikuti perjanjian internasional, sudah tanda tangan, sudah ratification, tapi kemudian secara sepihak dia keluar dari perjanjian internasional tersebut. Itu yang pertama yang akan dibahas oleh kelompok 1. Yang kedua, adakah sanksi hukum dari hukum internasional apabila ada negara yang keluar dari perjanjian internasional? Selamat datang bagi yang baru bergabung. Keluar dari perjanjian internasional, dan seperti yang kita tahu, sekarang Korea Utara kan melakukan percobaan senjata nuklir. Nah, ini yang akan dibahas oleh kelompok 1. Gitu ya. Kelompok 1 akan memberikan informasi kepada kita semua, apakah hukum internasional bisa secara tegas memberikan sanksi pada negara yang sudah keluar dari sebuah perjanjian yang sudah dia ikuti, sudah tanda tangan, sudah ratifikasi, dan kemudian melakukan sesuatu yang pada saat dia masih berada dalam perjanjian itu kan hal yang dilarang, penghentian percobaan senjata nuklir. Gitu ya. Nah, kita mau melihat seberapa power hukum internasional ini dalam tanda kutip menghukum negara. Apabila negara sebagai pihak yang juga membuat
perjanjian internasional. Perjanjian internasional kan dibuat oleh negara-negara. Untuk apa? Untuk mengatur negara-negara dalam hal tertentu. Nah, yang ini Korea Utara ini dalam hal penghentian percobaan senjata nuklir. Nah, itu sampai sejauh mana? Kita mau bahas itu. Gitu ya. Nah, itu yang dibahas oleh kelompok 1. Untuk kelompok 2 membahas bagaimana, ini memang belum diberikan ya materinya ya, tentang refugee. Refugee ini pengungsi. Nah, yang dibahas oleh kelompok 2, bahkan kelompok 2 ini betul-betul memberikan informasi yang baru buat kita, karena memang belum dibahas di mata kuliah hukum internasional, tapi menjadi isu yang sangat menarik dan tidak pernah habis dibahas. Yang akan dibahas oleh kelompok 2, Ari Rahmawati, Erwin, dan Fadli Zia, ini adalah analisis kritis terhadap tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh refugee. Begini, refugee ini adalah pengungsi, dia warga negara asing. Misalnya ya, warga negara Thailand, dia mengungsi ke Indonesia karena di negaranya dia disiksa sebab dia Muslim. Ada yang masih ingat nama daerahnya? Siapa yang hadir hari ini? Coba. Alwen. Suku apa yang ada di Thailand yang disiksa oleh militer di negaranya sendiri? Sebentar. Kok nggak bisa berubah ini? Kemudian mengungsi ke Indonesia. Aduh, malah hilang. Bentar ya. Tolong di foto ini untuk absen. Saya nggak ini nih. Kok jadi tampilannya berubah ya? Suku apa, Alwen? Yang di Thailand itu Muslim semua, satu provinsi, kemudian disiksa oleh pemerintahnya sendiri. Bahkan terindikasi ada genosida. Genosida itu penghapusan satu ras atau satu religion yang dilakukan oleh pemerintah negara tersebut. Nah, gitu. Jadi ini benar-benar apa namanya ya? Pelanggaran hukum internasional secara terang-terangan. Alwin bisa follow friend. Kalau tidak bisa jawab, silahkan tunjuk temannya. Ya Bu, follow friend. Ini kalau nggak salah Melayu ya Bu ya? Aduh, sebentar. Berubah semua. Udahlah. Nah, nama sukunya apa? Belum tahu Bu. Yang lain? Sukunya apa? Cuman yang saya tahu tuh kayak Melayu. Yang lain siapa ini? Sebentar, ada yang baru bergabung. Selamat datang. Saya cari yang ini ya. Cukup Patani bukan Bu? Alfian mana? Datang nggak? Apa cuma ininya doang, gambarnya doang? Hadir. Ya, silakan.
sukunya itu etnis Melayu Nurakate bukan, Bu? Bukan. Nurakate itu apa? Kita ini kan Islam Bukan semua ya? ya. Seharusnya Rohingya? sebagai sesama Muslim kita patut berempati, bersimpati terhadap apa yang menimpa kepada sesama saudara Muslim kita. Walaupun dia bukan warga negara Indonesia, tapi mereka ini seiman untuk kita. Ada yang pernah mendengar Uighur? Pernah dengar? Alwe, Alfian, siapa lagi? Sekalian saya cek. Marianta, suku Uighur. Pernah, Bu, tapi Muslim Uyghur bukan, Bu, ya? Ya, Uighur itu adalah Izin, Bu, bukan sebuah... Suaranya putus-putus ya. Halo? Ya, silakan. Bukannya Uighur dari Myanmar ya, Bu? Ya, Uighur, kemudian Rohingya, itu semua kan saudara-saudara seiman kita. Maaf, ini putus-putus suaranya. Saya nggak tahu suara saya di sana tuh putus-putus atau tidak. Nah, jadi yang dibahas oleh kelompok 2 adalah begini, bagaimana kalau pengungsi atau refugi yang sedang berada di negara penerima suaka itu melakukan perbuatan melawan hukum. Ini berkaitan dengan hukum perdata internasional ya. Itu kalau perbuatan melawan hukumnya terkait dengan keperdataan. Kita memang belum belajar hukum pidana internasional. Nah, juga terkait dalam hal kepidanaannya. Jadi tindakan perbuatan melawan hukumnya ditinjau dari keperdataan dan pidana. Bagaimana kalau ada refugi yang dia bukan warga negara Indonesia, tapi dia sedang berada di Indonesia dan statusnya adalah refugi, pengungsi. Kemudian melakukan perbuatan melawan hukum, baik di bidang keperdataan maupun pidana. Seperti apa hukum internasional mengatur? Ada refugi di Indonesia, diterima di Indonesia, kemudian dia karena suatu latar belakang masalah tertentu melakukan tindak pidana pencurian. Nah, ini bagaimana hukum internasional mengatur? Sementara dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, negara di mana pelaku melakukan tindak pidana itu tidak bisa serta-merta memberlakukan hukum pidana negara tersebut kepada warga negara asing. Gitu ya. Ada orangnya ini, Ari Rahmawati, Erwin dan Fadlizia. Ada, Bu, ada. Ada ya. Nah, bisa dipahami tugasnya, barangkali ada yang mau ditanya. Silakan. Fadlizia ada? Erwin ada? Ada, Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan Erwin? Barangkali saya memberikan instruksinya kurang jelas. Itu, Bu, ini mengenai pembahasan tadi, soalnya suara Ibu tadi putus-putus di saya. Iya, makanya. Sebentar ya. Ini, nah. Sebenarnya kurang jelas tadi, Bu. Kurang jelas ya. Jadi kalau kelompok 2, saya sebut saja kelompok Erwin ya, biar mudah. Ini membahas tentang pengungsi, tentang refugi. Yang dibahas adalah bagaimana kalau refugi ini melakukan tindak perbuatan melawan hukum, melakukan PMH, baik dalam keperdataan maupun kepidanaan. Apakah hukum pidana Indonesia bisa menjangkau refugi? Sedangkan refugi dia bukan warga negara Indonesia.
Padahal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 6, kitab kita ya, itu sangat jelas mengatur tentang warga negara Indonesia. Memang di KUHP pasal 6 itu mengaturnya tentang WNI. Jika ada warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri, nah kan begitu. Nah ini warga negara asingnya yang melakukan tindak pidana di Indonesia sebagai negara penerima suaka dari refugee. Nah, bagaimana ini hukum internasional mengatur? Gitu ya. Nah, ini sangat penting karena yang pertama memang belum kita bahas dalam hukum internasional. Berarti ini merupakan informasi yang baru. Berarti itu ya Bu ya, kita. apa? Gitu. Ya. Berarti kita harus nyari tahu sudut pandang hukum internasionalnya sama hukum di Indonesia gitu Bu ya. Ya, betul. Jadi dari dua perspektif. Dari hukum internasional bagaimana mengaturnya, mau tidak mau memang kelompok 2 ini harus belajar dulu tentang hukum pidana internasional ya, dan juga hukum perdata internasional. Ada 2. Kemudian perspektif dari KUHP sendiri. Kalau KUHP mengaturnya tentang WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri, bagaimana kalau warga negara asingnya yang melakukan tindak pidana di Indonesia? Ya, sepertinya sudah bisa dipahami ya, Erwin ya. Nanti kalau Terus masih itu Bu ya. mengenai itunya Bu, tugasnya itu maksudnya dibikin video di Zoom kayak gini terus saling berdiskusi atau gimana maksudnya Bu? Bukan, nanti kelompok 3 itu presentasi. Jadi memberikan informasi. Intinya memberikan informasi. Kita berbeda dengan di kelas. Kalau di kelas kita bisa diskusi, bisa berdebat, bisa menyanggah. Tapi ini kan kita masih cari formulanya. Bagaimana kalau tugas presentasi di kelas itu kemudian diubah menjadi tugas presentasi daring. Jadi polanya dirubah. Polanya adalah memberikan informasi. Itu Erwin. Oke Bu. Ya, memberikan informasi. Siap Bu. Begini, kalau ada refugee yang melakukan tindak pidana Indonesia maka, nah gitu. Tentu saja disertai dengan dasar hukum ya. Ya. Kalau ada refugee melakukan PMH dalam hal keperdataan, maka dia berbeda atau sama, misalnya ya dalam penelitiannya kelompok 2 dengan refugee melakukan PMH dalam hal kepidanaan. Nah itu nanti dijabarkan. Untuk lebih menarik, bisa juga ditambahkan apakah hukum internasional juga mengatur hak dan kewajiban refugee. Misalnya ya, mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan pekerjaan yang layak. Apakah hukum internasional sudah mengatur? Dia sedang berada bukan di negaranya. Apakah dia memiliki hak dan kewajiban yang sama atau berbeda dengan warga negara tersebut? Kalau berbeda, di mana letak perbedaannya? Ini setelah nanti kelompok 2 presentasi, saya yakin semua mahasiswa akan timbul simpati dan empatinya kepada refugee. Gitu ya. Nah, itu tujuannya sebetulnya ke sana. Nah, sebentar. Sudah ada yang foto ya? Screenshot ini ya? Kalau sudah ada yang foto, saya nggak foto lagi. Baik, kita lanjutkan pada materi. Untuk tugas, tidak ada pertanyaan ya? Sudah jelas semua, kalaupun belum jelas nanti bisa ditanyakan langsung di grup kepada Ibu. Kenapa ditanyakan di grup? Supaya semuanya juga dapat infonya. Bagaimana mengerjakan tugas presentasi online. Nah,
Melanjutkan materi yang sudah Ibu berikan sebelumnya melalui rekaman di YouTube, kita sekarang membahas tentang jurisdiksi. Jurisdiction. Sedikit mereview, atau barangkali ada yang belum nonton videonya. Jurisdiksi itu kewenangan hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum. Kewenangan hukum negara. Jadi ini persoalan yang sangat penting. Tentu saja jurisdiksi wilayah Indonesia, kewenangan hukum Indonesia terhadap orang, terhadap benda, dan terhadap peristiwa hukum yang terjadi di negaranya tidak bisa berlaku di wilayah jurisdiksi negara lain. Mengapa? Karena negara kedudukannya sederajat, sama kedudukannya. Tidak ada negara yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan negara lain. Kedudukannya sejajar, sama-sama negara berdaulat. Itu yang dibahas di video sebelumnya. Ya. Nah, juga sudah dibahas tentang apa saja kewenangan-kewenangan yang ada di dalam yurisdiksi sebuah negara. Yang pertama, kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar bahwa subjek hukum internasional yang paling utama adalah negara. Dia nomor satu, subjek hukum. Sebab negara adalah satu-satunya subjek hukum internasional yang memiliki kekuasaan, kewenangan untuk membuat regulasi. Kewenangan membuat regulasi tidak terdapat pada subjek hukum internasional yang lain. Artinya hanya negara. Regulasi di bidang apapun. Termasuk regulasi di bidang perdagangan internasional. Cuma negara yang punya wewenang untuk melarang atau memperbolehkan arus keluar dan arus masuk barang dari dan ke dalam wilayahnya. Jadi masing-masing negara itu punya wewenang untuk mengatur barang-barang yang boleh masuk ke negara dia, ke negara tersebut, dan barang-barang yang boleh keluar dari negara itu. Jadi pengaturan barang-barang untuk ekspor-impor itu sepenuhnya menjadi wewenang negara. Ini kan luar biasa. Ada barang-barang yang tidak boleh keluar dari Indonesia. Ada barang-barang yang tidak boleh masuk ke Indonesia. Itu Indonesia yang membuat regulasi.